Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aiska Rosyada dari kelas A semester 3 jurusan jurnalistik di UIN Bandung. Kali ini aku akan membahas tentang 25 teori komunikasi. Teori jarum suntik hipodermik, yaitu menjelaskan media massa mempengaruhi audiens. Pesan media langsung masuk ke dalam pikiran dan perilaku audiens. Audiens bersifat pasif. Hal ini dianalogikan seperti pasien yang sakit, tak berdaya kemudian disuntik jarum vaksin. Sebagai contoh di sini ada iklan teh pucuk harum, di mana ada slogan rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, slogan ini mengajak kita sebagai audiens untuk membeli produknya, untuk membeli produk dan juga mempercayai bahwa teh pucuk harum ini terbuat dari daun teh yang paling pucuk, yang apa sih yang ada di pucuknya gitu loh. Jadi mengajak kita untuk membeli dan meyakini kita bahwa teh pucuk harum itu adalah teh yang terbaik. Contoh lainnya itu berita. Aku ambil contoh berita banjir di Sumatera. Nah, pengaruhnya terhadap perilaku kita itu adalah rasa takut karena takut mengalami hal yang sama, dan juga rasa empati dan iba. Kita sebagai manusia merasakan iba melihat keadaan di sana, sehingga hati kita tergerak untuk membantu mereka melalui doa dan donasi agar meringankan beban mereka yang berada di sana. Begitu. Yang kedua ada teori use and gratification, berlawanan dari teori jarum suntik hipodermik tadi. Dalam teori ini, audiens itu bersifat aktif dalam memilih media dan menggunakan media, serta kepuasan yang didapatkan melalui media yang digunakan. Contohnya itu menggunakan media sosial. Dari gambar ini kita ada melihat banyak sekali ya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih mana media yang mau kita gunakan. Dari media yang kita gunakan, kita memiliki motivasi yaitu mencari koneksi sosial, informasi, dan hiburan, serta berinteraksi. Nah, kepuasan yang kita dapatkan yaitu rasa terhubung dengan orang lain yang berada di luar sana, dan juga mendapatkan informasi terkini, juga hiburan di dalam media yang kita gunakan tersebut. Yang ketiga itu ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa mempengaruhi agenda publik dengan memilih dan menekankan masalah tertentu. Isu-isu yang ditekankan dapat mempengaruhi persepsi dan prioritas publik. Sebagai contoh, aku mengambil satu kasus yang terjadi di tahun 2016, yaitu kasus ini. Kasus Jessica Kumala Wongso yang dituduh menaruh racun sianida di kopi Wayan Mirna. Kita semua sebagai orang Indonesia tahu ya, dulu itu masif banget ya berita itu memberitakan kasus ini setiap hari di Indonesia. Berita ini juga tersebar di mana-mana, sehingga kebanyakan orang Indonesia itu tahu tentang kasus ini. Kasus ini masuk ke dalam agenda setting karena media sengaja mengatur bahwa kasus ini akan disiarkan setiap hari pada tahun itu, pada tahun 2016. Sehingga kita semua tahu tentang kasus ini, membicarakan dan juga membahas tentang kasus ini. Kenapa? Karena media sudah mengatur agendanya, sudah menekankan isu-isu ini, isu tentang kasus ini. Sehingga kita sebagai audiens selalu membahas ini setiap hari. Yang keempat adalah teori medium. Teori medium merupakan teori komunikasi yang menekankan pada media teknologi sebagai faktor utama dalam pembentukan budaya dan proses komunikasi masyarakat. Contoh yang pertama yaitu komunikasi instan, di mana smartphone atau ponsel pintar memungkinkan komunikasi cepat dan terus-menerus. Yang kedua ada pola konsumsi media, yaitu televisi dan streaming online mengubah cara kita mengonsumsi dan berinteraksi dengan konten media. Yang ketiga, interaksi sosial.
di mana media sosial mempengaruhi cara kita bersosialisasi, membangun hubungan, dan berbagi informasi. Di sini bisa terlihat dengan jelas sekumpulan anak muda yang sedang nongkrong bersama. Namun mereka itu tertawa dengan masing-masing circle-nya. Lihatlah orang di sampingnya yang menunjukkan informasi, mereka tertawa dengan orang yang di sampingnya. Jadi meskipun mereka satu kelompok tapi mereka berkelompok lagi di dalam kelompok begitu. Cara mereka berinteraksi di dalam gambar ini. Yang terakhir ada perilaku belanja, di mana belanja online dan e-commerce mengubah pengalaman berbelanja tradisional. Kalau dulu kita harus berangkat dari rumah menuju toko atau pasar untuk bertemu pedagang dan membeli barang, sekarang perilaku berbelanja kita berubah. Sekarang kita tinggal membuka aplikasi belanja online di handphone, kemudian mencari dan memilih barang yang diinginkan, selanjutnya memesan, terus bayar transfer atau bayar di tempat. Tidak perlu lagi pergi ke toko, tinggal tunggu kurir tiba di rumah. Teori yang kelima adalah teori kultivasi. Teori ini berfokus pada bagaimana media, terutama televisi, dapat membentuk dan mempengaruhi persepsi individu tentang dunia nyata, yaitu realitas sosial. Contohnya itu adalah seseorang yang sering menonton acara berita kriminal. Hal ini berdampak pada sudut pandangnya mengenai dunia di luar sana yang sangat berbahaya, kejahatan ada di mana-mana, dan setiap orang asing berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Hal ini membuat dirinya menjadi defensif atau juga merasa khawatir dan gampang curigaan sama orang-orang di sekitar. Teori yang keenam yakni teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana individu memilih untuk menyuarakan atau menyembunyikan pendapat mereka. Ini membantu dalam memahami dinamika kelompok dan pengambilan keputusan kolektif. Contohnya, individu minoritas memilih untuk diam daripada dimusuhi. Namun ketika pendapat banyak orang sejalan dengan pendapatnya, maka ia memilih untuk ikut bersuara. Misalnya, Anto adalah laki-laki yang tidak suka asap rokok apalagi merokok. Anto sedang berada di tempat umum di mana perokok ada banyak di sana. Nah, Anto memilih untuk diam dan mencari tempat lain daripada dia ribut adu argumen dengan para perokok di sana. Nah, ketika Anto sedang berada di sebuah forum komunitas anti rokok, Anto pun ikut menyuarakan pendapatnya seperti merokok itu merugikan orang lain. Begitu contohnya. Yang ketujuh ada teori penetrasi sosial, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang melalui pertukaran informasi pribadi. Teori ini berfokus pada proses penyingkapan diri, kepercayaan, dan kedekatan dalam hubungan interpersonal. Nah, aku di sini mengambil contoh tentang hubungan persahabatan. Tahap awal itu tahap perkenalan. Biasanya yang ditanyakan itu nama, hobi, dan lain sebagainya. Begitu masuk tahap pertengahan, pertanyaan dan pembahasannya sudah masuk ke ranah perasaan dan pengalaman pribadi. Misalnya, sebenarnya aku suka sama Alvin, anak pendiam di kelas kita. Aku sebenarnya gak terlalu dekat sama keluargaku. Nah, pernyataan-pernyataan ini biasanya diungkapkan ketika seseorang sudah percaya kepada sahabatnya. Nah, fase terakhir atau fase inti itu bahasannya sudah personal ya. Contohnya, aku takut gagal dan mengecewakan orang tua. Oke, yang berikutnya ada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Nah, sebagai contoh, aku mengambil satu foto tentang suatu komunitas. Haori yang dikenakan mereka dalam gambar menunjukkan bahwa mereka berasal dari komunitas Jejepangan.
Oke, yang kesembilan ada teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dan membuat keputusan dalam hubungan antar manusia. Hubungan sosial dibangun berdasarkan pertukaran sumber daya, material maupun non-material yang menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagai contoh, persahabatan terjadi karena ada timbal balik dan saling menguntungkan. Contohnya, Nina mentraktir Bunga. Jika setiap saat hanya Nina yang mentraktir, Nina bisa nggak betah temanan sama Bunga. Akhirnya Nina memilih untuk menjauh dari Bunga karena nggak ada keuntungan yang didapat. Sebaliknya, jika Bunga memberi feedback atau timbal balik dengan mentraktir Nina juga, maka Bunga dan Nina bisa menjadi sahabat karena ada keuntungan dan timbal balik dalam hubungannya itu. Nah, yang ke-10 ada teori ekologi media. Teori ini beranggapan bahwa media adalah lingkungan hidup manusia yang memengaruhi persepsi, pola pikir, budaya, dan struktur sosial secara menyeluruh. Contoh yang dapat diketahui adalah media sosial yang membentuk budaya viral. Karakter media yang cepat, visual, dan algoritmik menentukan budaya dengan konten yang sensasional seperti media sosial TikTok, video reels di Instagram, video short yang isinya singkat dan cepat yang ada di YouTube. Kasus selingkuh seperti gambar di sebelah kanan merupakan konten yang sensasional, algoritmik, karena di platform manapun muncul dan penyebarannya juga cepat. Oke, yang ke-11 ada teori social learning, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku baru dengan melihat contoh perilaku orang lain atau dimaksud dengan role model. Jadi mencontoh role model. Sebagai contoh ada role model Sasfir. Nah, Sasfir ini model kerudungnya banyak banget loh ditiru sama anak-anak, terutama anak-anak muda Gen Z. 12 ada Social Information Processing Theory atau disingkat SIP. Adalah teori yang menjelaskan bahwa hubungan interpersonal dapat terbentuk secara efektif dalam komunikasi berbasis komputer melalui pengolahan informasi sosial berbasis teks dan simbol secara bertahap meskipun minim isyarat nonverbal selama interaksi berlangsung cukup lama. Nah, aku ambil satu contoh nih, kerja kelompok online. Nah, sebenarnya itu ada banyak ya pokoknya yang berhubungan dengan kerjasama online seperti belajar jarak jauh, dosen dengan mahasiswa via chat, komunitas game online. Pokoknya serba yang membuat kita terhubung dengan orang lain dengan dalam jaringan atau online itu yang bisa dijadikan contoh sebagai Social Information Processing Theory. Di urutan 13 ada teori remediasi nih. Nah, teori ini menjelaskan bahwa media baru itu lahir dengan membentuk ulang media lama, bukan menghapusnya tetapi menyerap, mengadaptasi, dan mendefinisikan ulang fungsi serta tampilannya dalam bentuk digital atau teknologi baru. Contohnya ada portal berita online yang merupakan remediasi dari koran cetak. Iya, dulu itu koran cetak, sekarang jadi portal berita online. Yang kedua itu ada podcast, atau contoh lain ini podcast yang dulunya itu radio. Terus email dan WhatsApp itu dulunya surat. Terus YouTube dan streaming dulunya TV. Terus kamera smartphone yang dulunya hanya kamera analog. Oke, yang ke-14 ada teori konvergensi. Teori konvergensi terjadi ketika berbagai teknologi media saling mendekat fungsinya. Misalnya, HP yang kini berfungsi sebagai kamera, televisi, radio, dan komputer sekaligus. Seperti yang sudah kukatakan tadi, smartphone sebagai media serba bisa dijadikan sebagai contohnya ya. Karena kalau dulu itu orang-orang melihat acara di televisi saja, terus radio sebagai untuk mendengarkan acara atau mendengarkan berita, terus komputer hanya digunakan ya sebagaimana fungsinya. Nah, kalau sekarang sudah ada smartphone atau ponsel pintar yang menggantikan seluruh peran media-media yang dahulu yang tadi aku sebutkan.
Lanjut, yang ke-15 ada teori participatory culture, yaitu teori di mana budaya pengguna tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menciptakan, menyebarkan, dan mengembangkan konten. Nah, aku mengambil komunitas TikTok sebagai contohnya. Ya, di dalam komunitas TikTok itu, kita bisa menanggapi video orang lain, terus mengedit ulang konten, selanjutnya menciptakan versi baru dari video tadi menjadi konten yang baru atau konten yang sudah diedit sama kita. Sebenarnya ada juga contoh-contoh lain seperti fandom K-pop, fandom anime, dan juga komunitas film dan lain-lain. Selanjutnya ke urutan yang 16 ada teori echo chamber. Teori ini terbentuk akibat algoritma yang membatasi informasi sehingga pengguna hanya melihat konten yang sesuai dengan preferensinya. Contohnya nih, ada seseorang yang lagi main TikTok. Dia mengklik atau melike postingan itu. Nah, selanjutnya setelah dia scroll ke bawah, itu video-video yang serupa akan muncul karena tadi dia ngeklik dan juga nge-like postingan itu. Inilah yang disebut dengan algoritma. Nah, algoritma inilah yang membatasi pengguna sehingga pengguna hanya melihat video-video yang serupa. Kebanyakan di handphonenya atau di aplikasi TikToknya, video yang serupa terus-menerus ditampilkan sama algoritma itu. Oke, yang ke-17 ada teori konstruksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan kesepakatan bersama antar individu. Oke, sebagai contohnya itu adalah cara masyarakat menafsirkan media sosial sebagai ruang publik yang harus mengikuti norma tertentu. Nah, yang ke-18 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat inovasi atau ide baru menyebar di masyarakat. Sebagai contoh, aku ambil dari Databooks ya, kalau penyebaran aplikasi TikTok itu dari kelompok awal pengguna hingga menjadi fenomena global yang tadinya itu hanya dipakai oleh pengguna-pengguna saja yang sedikit. Hingga sekarang itu bertambah penggunanya menjadi pengguna global, jadi fenomena global. 19 ada teori koneksi emosional. Teori ini menyatakan emosi memengaruhi cara orang memproses informasi politik dan membuat keputusan. Sebagai contoh ada poster ini ya. Jadi kan orang-orang itu lebih tertarik dan tergerak untuk membagikan berita seperti ini. Berita politik yang seperti ini yang memicu amarah atau empati dari pengguna media. Nah, di urutan ke-20 ada teori komunikasi organisasi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi membentuk struktur, budaya, dan dinamika dalam organisasi. Seperti yang tertera dalam gambar, contoh dari teori komunikasi organisasi adalah newsletter internal perusahaan yang membangun budaya kerja dan memotivasi karyawan. Yang ke-21 yaitu teori gatekeeping. Teori ini adalah proses seleksi informasi yang dilakukan media sebelum sampai ke publik. Sebagai contoh, redaktur memilih berita utama harian berdasarkan kepentingan publik dan nilai berita. Teori yang ke-22 yaitu teori kode dan decoding, yakni produsen media mengkodekan pesan, sementara audiens bisa mendekode sesuai pemahaman mereka, kadang berbeda dari maksud asli. Contohnya iklan produk yang dimaksudkan sebagai humor bisa diterima audiens sebagai kritik sosial. Contoh yang seperti di gambar ini kan tentang mie sedap, terus lidahnya disetrum karena si pelaku ini bilang rasanya nggak enak padahal mie-nya itu enak. Nah, audiens bisa menangkap pesan yang lain nih. Mereka nangkapnya bisa aja begini. Oh, kalau seandainya ada alat penyetrum lidah kebohongan, nanti orang-orang bohong bisa tuh disetrum pakai alat itu.
Di urutan ke-23 ada teori interpersonal deception, teori yang menjelaskan komunikasi interpersonal melibatkan potensi kebohongan dengan sinyal verbal dan nonverbal yang saling memengaruhi. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar tentang seorang teman yang beralasan telat, tetapi gesturnya kelihatan banget nih. Gestur dan nada suaranya menandakan dia sedang berbohong. Oke, yang ke-24 ada teori media richness, yaitu teori yang menjelaskan media komunikasi berbeda tingkat kaya atau kompleksitasnya yang memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Contohnya, video call dianggap lebih rich atau kaya daripada email untuk menyelesaikan masalah kompleks karena di dalam video call ada unsur suara, visual, dan juga gestur. Nah, yang terakhir atau yang di urutan ke-25 ada teori spiral of cynicism. Teori yang menjelaskan bahwa media dan pengalaman politik dapat membuat masyarakat bersikap sinis terhadap informasi dan institusi. Sebagai contoh, ada gambar di sini menggambarkan publik yang menolak kampanye politik karena melihat media menyoroti korupsi dan skandal yang terus-menerus. Nah, itu tadi 25 teori komunikasi. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Mohon maaf apabila di dalam video itu ada kesalahan dan kekurangan karena jujur aku juga masih belajar dalam menyampaikan. Terima kasih ya sudah mau menonton. Sampai jumpa.